Halo TBJ Family, mari kita saksikan video berikut ini. Untuk mengikuti apa yang diajarkan kepada Nabi Ibrahim sebagian, salah satunya Oke, apa tentu perintah, apa ajaran Nabi Ibrahim di sini? Boleh saya lihat? sunat dan Iya, kurban. di sini ditunjukin dong. Di Quran ditunjukin dong Anda kan perintah pegang sunat Quran. itu kepada Ibrahim. Coba. Ada nggak di dalam Quran? Ya, maksudnya begini, kalau Ibrahim itu misalkan, diperintahkan sunat. nggak Nggak ada. kita kan diperintah. Oke, memang tidak Ya, secara kata Bapak kan gini, kamu tekstual, tadi makanya bahasa Arab. begini Kamu Mbak, tadi bahasa begini. Arab, ikutilah milah Ibrahim, apa yang diajarkan Ibrahim. Saya Oke. mau tahu ajaran Ibrahim tentang sunat di sini ada nggak? Boleh dong, saya tahu ayatnya. Ajaran Ibrahim yang ngajarin sunat di sini. Ya ada, Monggo. ada. Hah? Makanya kata saya memahami Ada, Pak? Al-Quran itu, Apa, Pak? memahami Al-Quran Nggak itu ada. dengan tafsir, dengan Nggak ada. takwil, Mbak. Apa? Memahami Quran dengan tafsir, dengan takwil. Coba, di mana Allah menuliskan kalian memahami Quran dengan tafsir dan takwil? Sementara di Hud ayat 1, Quran ini ditulis secara terperinci dan gampang dipahami. Loh, nggak ada Allah pernah nulis di dalam Quran. Quran ini akan dipahami dengan tafsir dan takwil. Nggak ada. Oke, itu kan menurut Loh, nggak ada masalahnya. Di Quran Allah nggak pernah ngomong gitu, Pak. Loh. Mbak tahu dari mana? Loh, coba baca surat Hud ayat 1. Kok tahu Coba dari baca, mana? Ya dari Quran lah, coba orang tuh saya baca. baca. Mbak kan bisa tuh Mbak kan mengartikan. Coba baca. Saya mau tahu. Nggak bisa ngartiin, saya kan baca Tuh. terjemahannya kayak kata Bapak. Tuh kan, itu sulitnya kita Loh, memahami. oke, surat Hanya Hud, dengan terjemahan. surat Hud ayat 1. Yaudah, coba Bapak terjemahin, Bapak bahasa Arab. Silakan, kan Bapak yang lebih ngerti, boleh. Punya Quran kan? Ada. Silakan. Yaudah silakan, mangga ditunjukin aja. Kita cari dulu ya. Boleh, ditungguin. Teman-teman jangan lupa tap-tap ya. Quran ini maha sempurna. Iya teman-teman yang typing, betul Quran ini sempurna. Oke. Iya. Itu kan menurut kepercayaan masing-masing ya. Kita masing-masing Iya. kita percayai. Siap. Itu jangan saling menghujat teman-teman. Enggak, jangan. Yang di bawah ini jangan gitu dong. Iya. Kami tahu kalian itu pede Kita kan- bahwa Quran itu sempurna. Oke. Kita kan di sini kan diskusi yang ngobrol, tanya-tanya seperti itu. Apa salahnya? Nggak apa-apa. Iya. Bentar, surat Hud 222. Ya, bentar saya cari. Oke. Ayat berapa tadi? Coba baca ayat 1, Hud ayat 1 itu kan katanya Quran ditulis dengan terperinci, bukan dengan tafsir dan takwil. Mbak di situ Qurannya ada tafsirnya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oh, di sini saya ada kan. Ada footnote-nya. Jadi yang dimaksud terperinci di sini adalah Boleh open cam nih, saya gedein nih, coba. Silakan, dibuka aja kameranya biar kita lihat sama-sama. Mangga. jadi terperinci di sini Hmm, atas beberapa macam, ada yang mengenai tauhid, hukum, kisah, akhlak, ilmu, pengetahuan, janji dan peringatan dan lain-lain. Disusun Baca dulu surah Pak, demi surah. baca dulu surahnya Pak, baca dulu Oke. surahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Itu kan. Alif Lam Artinya Ra. Pak, Alif Lam Ra itu ada beberapa tafsir. Yang pertama, Alif Lam Ra itu adalah nama daripada Allah, dan juga ada yang mengatakan bahwa Alif Lam Ra itu adalah nama lain daripada Nabi Muhammad SAW. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha teliti. oke.
Siap. terperinci. Lamro artinya Allah, nama Allah atau nama Muhammad ya. Itu beberapa pandangan orang. Iya. Dikatakan ditulis secara rapih dan terperinci. Ada nggak di situ dikatakan yang ditulis perlu ditakwil dan ditafsir? Iya, dengarkan. Ya Allah. Diperinci di sini ya, atas beberapa macam, ada yang mengenai tauhid, hukum, kisah, akhlak, ilmu pengetahuan, janji dan peringatan dan lain-lain. Disusun surah baik. demi surah, ayat demi ayat dan seterusnya. Siap. Jadi kalau gitu karena sudah terperinci, tadi sebelumnya Anda mengatakan di surah berapa, ikutilah mila Ibrahim, ajarannya Ibrahim, mangga. Ajarannya Ibrahim tentang sunat di Quran, mangga. Surat berapa? Oke, itu lepas ya kita sunat ya. Mungkin Ibrahim yang dimaksud di sini adalah Ibrahim yang hidup di zaman ketika Nabi Lut ya. Itu ataupun anaknya ya, menurut persepsi itu anaknya Azar. Juga ada yang mengatakan bukan anak Azar gitu, tapi saya lupa itu namanya. Kalau di Azar- Quran jelas Azar- nama Azar- bapaknya Azar. Iya, Ada di maksudnya Quran ada. enggak begini kan, tadi juga saya mengatakan memahami Al-Quran itu bukan hanya secara itu ya. Ada yang mengatakan Azar itu juga ada yang mengatakan bahwa Azar itu adalah pamannya. Macam Jadi tuh. siapa bapaknya Ibrahim ini? Nah, alam ya. Barusan dibaca Quran itu ditulis dengan sangat rapi, terperinci. Nama bapaknya Iya. Kan di dalam gini. Quran jelas-jelas dengarkan, Asar. Mbak. Memang ada Tapi ahlinya. pendapat orang itu Mbak, pamannya. Mbak, Oke. ada ahlinya. Saya nggak ada mau ahlinya lama-lama kan. ke situ. Perintah sunat, ajaran Ibrahim, mila Ibrahim tentang sunat, itu mana dalilnya, Pak? Itu tadi udah saya sebutkan. Mana? Quran surah berapa? Sunatlah kau Ibrahim. Umur 8 hari keturunanmu. Nah, itu minimal lah. Kalau saya bisa tunjukkan. Mbak bilang Di kan dalam- sunatlah Ibrahim dengan umur. Ini kan Al-Quran ini diberikan kepada Nabi Muhammad, bukan kepada Ibrahim. Ya kan katanya ditulisnya secara terperinci. Tapi terperinci. Bapak tahu terperinci? Sampai diinci loh, Pak. Sudah saya jelaskan apa yang dimaksud dengan terperinci, Mbak. Ini kan kitab kami ya. Oh, jadi oke, nggak apa-apa. Perintah Iya. sunat jadi nggak ada di Quran ya. Jadi dari Ada. ajaran Ibrahim juga nggak ada. Ya udah nggak apa-apa. Aman apa aman. Oke, Kalau satu nggak ada lagi. nggak apa-apa. Oke, kita pindah ya. Saya satu lagi nih. Oke. Ketika Yesus tuh hendak turun ke bumi, Yesus tahu gak kalau dia akan mati ataupun disalib? Tahu dong. Tahu. Berarti Yesus datang ke bumi itu misi bunuh diri. Bukan dong. Kalau bunuh diri kan coba dari kalau Apa Bapak coba? mengatakan bunuh diri Iya. diri itu gimana sih? Secara Anda tahu bunuh diri itu artinya kayak gimana? Ya kenapa dia ada Melakukan pembunuhan sebentar. Melakukan pembunuhan dirinya sendiri kan? Namanya bunuh diri. Bunuh diri Ya. sendiri kan? Nah, sekarang saya tanya, kalau disalibkan itu kira-kira Yesus nyalipin sendiri nggak? Tok 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 tok. begini. Sudah begini. Kita logikkan. Kita sudah ada tahu ada bom di Bentar, depan. Pak. Kenapa? Bunuh diri, bundir itu gimana sih definisinya? Ketika Anda menarasikan Yesus itu datang untuk bundir, saya tanya, bundir itu gimana? Saya mau Begini. tahu. Anda jangan-jangan ngomong sesuatu tapi tidak tahu. Dengarkan. Saya Gimana belum mau. bundir? Anda nanya tapi Anda ngerocos terus. Oke, definisi bunuh diri ya. Oke, bunuh diri itu definisi bunuh diri. Ya, apa? Ya. Satu, memang dengan tangan sendiri. Kedua, itu melakukan hal bodoh. Sudah tahu ada bom, kenapa kita ke situ dan diingat? Oke. Mbak, begini, Mbak, di depan rumah Mbak ada bom. Udah tahu ada bom. Kenapa Mbak keluar terus diinjak? Itu bukannya konyol ya? Iya. Terus? Iya kan? Tuh, berarti Apakah Yesus kayak gitu, Pak? iya. Dia kan kata Mbak tadi Enggak, tahu nih. katanya dia. Kata Mbak kan- Bapak, kata Mbak kan tadi tahu Yesus tuh sudah tahu kalau bakal mati. Ya. Oke, saya mau jelasin atau Bapak mau jelasin? Karena Bapak kan nggak tahu apa-apa kan?
tentang Injil Iya. kan, karena Quran itu nggak tahu apa-apa tentang Injil kan. Yesus itu karena dia adalah Allah, dia tahu apa yang akan terjadi dengan dia. Bapak tahu Iya. nggak kenapa dia itu bukan datang nginjak ranjau bunuh diri. Dia datang ke dunia, dia melakukan banyak mujizat, dan ketika orang Farisi menanyakan dia, siapakah engkau? Dia mengaku Allah. Karena dia mengaku Allah lah, makanya apa? Orang-orang Farisi bersekongkol untuk menyalibkan dia. Jadi dia bukan datang, ayo salib aku, bukan. Mbak, Karena tadi saya udah bilang, dia itu adalah Allah. Dia itu firman Iya, yang diutus sama iya, Bapa. iya, Saya jelasin dulu, saya jelasin. iya. Anda kan umat yang nggak punya Injil. Kalian kan ngaku punya Injil Isa, menurunkan kitab Injil Isa, tapi Allah nggak tahu Injil Isa yang mana ya kan? Ini saya kasih tahu. Jadi Yesus itu yang adalah Allah, dia maha tahu. Dia tahu masa depan di dalam kemanusiaannya dia akan disalibkan. Alasan apa dia disalib? Bukan datang, dia minta sama orang Romawi, salib aku, bukan. Tetapi ketika dia melakukan pekerjaan ilahi, orang-orang mempertanyakan dia. Dan orang-orang Farisi menanyakan dia, siapakah engkau? Apakah engkau adalah Mesias anak Allah? Kamu telah mengatakannya. Loh, kamu menghujat Allah, kata dia. Karena Mesias anak Allah, itu sudah pasti Allah. Makanya orang Farisi bersekongkol dengan orang-orang Romawi yang ketika itu menjajah mereka untuk menyalibkan dia. Jadi, bukan Yesus itu datang nginjak ranjau. Dia datang karena dia mengaku hakikat dia yang adalah Allah. Iya, tapi dia Lalu udah tahu kan? orang-orang menyalibkan dia. Sebentar, lalu Iya. orang-orang menyalibkan dia. Apakah dengan dia mengatakan kebenaran, dia bunuh diri? Bukan. Jadi bedakan berkorban dengan bunuh diri. Bapak Enggak, Mbak. tahu? Oke, Sebentar, oke, sebentar. oke, Saya kasih oke. analogi. Analogimu tadi kan gitu, orang datang nginjak ranjau. Pak, Bapak tahu nggak tentara-tentara yang mereka itu berjaga di perbatasan ketika mereka mendaftar jadi tentara, mereka tahu resikonya akan mati. Pak, tentara itu menurut Anda pejuang yang berkorban atau bunuh diri, Pak, di medan perang? Saya tanyakan Anda tadi tahu kan, begini. tentara yang ke perbatasan itu ketika mereka menjaga tanah air, mereka tahu resikonya itu adalah mati. Ketika mereka menjaga perbatasan itu, kira-kira mereka itu bunuh diri atau berkorban, Pak? Bunuh diri ya. Thank you, Pak. Kalau Bapak mengira yang berkorban itu artinya bunuh diri, ya itu pandangan Anda. Enggak. Makanya analogi Anda ada Saya ranjau. jawab. Untuk militer saya jawab, silahkan. oke. Mereka kan nggak tahu mati atau enggak. Sedangkan kan Tuhan Anda kan maha tahu. Pak, orang yang ketika mereka itu dipersiapkan di perbatasan, Ya, ya, menjaga Indonesia ini, mereka tahu Pak, risikonya itu adalah nyawa, Pak. tapi ada yang Kok kira selamat orang kan? itu botol, Pak? Iya, Orang itu bodoh, nggak tahu di Emang perbatasan itu seperti apa. maksudnya Makanya Anda, mereka itu Pak, gini Pak, otaknya ya Pak ya. Orang itu dipersenjatai kan? Lu tahu nggak Pak? Mereka itu dikasih senjata, makanya Iya. mereka itu dilatih untuk menembak. Mereka tahu Pak, kalau nembak itu menghilangkan nyawa Pak. Ininya dong Pak. iya, Ya, kalau begini, mereka begini. sudah dipersenjatai, artinya apa? Mereka tahu ada nyawa yang harus dikorbankan. Begini, Itu untuk bukan orang para tolol, pejuang Pak. Pak, saya militer, pernah daftar jadi Akpol. Sorry ya, saya pernah daftar jadi Akpol, Akmil, Polwan. Saya tahu resikonya kemana. Apakah saya tidak berpikir bahwa resiko ketika saya mendaftar diri saya menjadi seorang Akpol atau Akmil, itu bukan mati resikonya. oke, Saya oke, tahu. oke. Sekarang bukan saya orang ngomong. tolol. Sekarang saya ngomong, Oke. ya. Baik teman-teman TBJ, kita telah menyaksikan video yang sangat menarik. Untuk teman-teman yang memiliki pendapat ataupun pertanyaan, silahkan masukkan di kolom komentar. Firman Allah adalah kebenaran yang Allah nyatakan kepada umat manusia untuk menuntun mereka kepada jalan yang Allah kehendaki. Dari percakapan tadi kita dapat menilai mana yang kebenaran dan mana yang bukan. Mengenai hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah, semuanya telah dicatat dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Bahkan perjanjian mengenai sunat itu semua telah dicatat. Namun ada hal yang menarik yang Alkitab jelaskan mengenai sunat, bukan hanya secara hurufiah,
tetapi secara rohani. Ulangan 10 ayat 16 mengatakan, sebab itu sunatlah hatimu dan jangan lagi kamu tegar tengkuk. Roma 2 ayat 29, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya bukan datang dari manusia, melainkan dari Allah. Teman-teman TBJ, ingat bahwa Allah melihat hati. Maka kita harus membuang semua yang jahat di dalam hati yang menajiskan hidup kita. Segala pikiran jahat, persinahan, percabulan, amarah, dan semua hal-hal jahat lainnya. Terima kasih untuk teman-teman TBJ yang senantiasa mendukung channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.